Karena ini demi rakyat, tepuk tangan yang meriah untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Langsung saja karena beliau masih punya banyak kegiatan, kita akan langsung sesi talk show. Kami persilakan kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Haja Indira Yusuf Ismail, untuk naik ke atas kursi 01 dan juga, iya betul, Ibu Mukniar Merakarma Blood dan Penulis. Kita ucapkan yang meriah untuk sesi talk show kita hari ini. Silakan Ibu, luar biasa. Ketua Tim Penggerak PKK yang selalu energik, selalu memberikan banyak banyak manfaat. Selamat datang Ibu, silakan. Iya, iya, baik. Selamat datang di sesi talk show kita dan acara ini disiarkan oleh RAS FM dan juga tentunya yang ingin berinteraksi bersama kita silakan langsung bisa subscribe ya untuk akun dari media sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dan RAS FM. Baik, langsung saya kasih mic dulu kali untuk Ibu. Cek. Oke. Suaranya mantap nih Bu. Kalau sebelum saya talk show, saya mau nyanyi dulu, ya kan? Beliau juga punya lagu yang spesial untuk kita. Boleh sedikit Bu, satu bait lagu Ibu kita Kartini. Ini, satu bait. Dulu dong. Baik, Ibu, hari ini kan kita topiknya inspirasi Kartini, perempuan tangguh wujudkan kualitas keluarga menuju Makassar, baik untuk semua. Nah, sejauh ini peran-peran sebagai Ketua Tim Penggerak PKK yang membantu mensukseskan program Bapak Wali Kota, apa-apa saja nih Bu yang dilakukan untuk bisa selain yang disampaikan oleh Pak Asisten tadi bahwa sudah banyak serikan di Pemkot Makassar yang mendapatkan tempat itu. Presentasinya Pak Wali bilang itu luar biasa, sudah sangat tinggi sekali untuk memberikan tempat bagi perempuan, bagi Kartini-Kartini di Kota Makassar ini untuk bisa berkiprah. Nah, untuk PKK sendiri apa yang tentunya yang sudah dilakukan dan mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat selama Ibu menjadi ketua tim gerak PKK. Iya. Hmm. Character building. Hmm. Iya. Hmm. Iya. Hmm. Syukuran Nasda. Hmm. Iya. Betul. Yang menarik karena beliau ini punya punya banyak jabatan publik, tetapi juga tetap bisa mengurus cucu saat ini. Beliau sudah punya cucu satu, ya, dan tentunya masih punya anak dua cewek yang tentunya saat ini remaja dan ya tentunya sudah akan menuju memasuki fase dewasa juga. Bagaimana sih Bu untuk bisa membagi waktu? Katanya Ibu Indira masih bisa patah rumah juga Bu ya, masih bisa juga masak, masih bisa juga itu tadi tata rumah dan membereskan rumah begitu, Bu. Sama itu semua. Oke. Iya.
Mhm. Iya, iya. Betul, itu dia. Berikan aplaus yang meriah dong untuk Ibu Haja Nira Yusuf Ismail. Nah, di samping beliau juga ada seorang blogger dan penulis. Ini juga butuh butuh inspirasi yang luar biasa nih kalau seorang blogger dan penulis Ibu Wali. Nah, ini Ibu Muktiar Marakarma. Boleh aplaus juga untuk beliau dong, ya. Inspirasinya dari mana sih Bu bisa jadi blogger dan penulis dan bagaimana membagi waktu juga tuh? Karena kalau penulis setahu saya itu harus di depan komputer, di depan laptop dan juga memang pasti pendalamannya untuk sebuah tulisan itu lebih lebih lama waktunya. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Di sini saya mewakili teman-teman yang kurang lebih, kreativitasnya atau aktivitasnya seperti saya ya, Kak Erik. Jadi, karena saya orang yang sulit untuk mobile, karena satu dan banyak hal saya harus lebih banyak di rumah, maka saya mencari kegiatan yang mudah saya lakukan dari rumah saja. Nah itu yang ternyata akhirnya, saya temukan itu menulis. Jadi awalnya sebenarnya saya bukan penulis atau blogger. Saya baru mulai justru pada saat usia saya 37 tahun. Oke. Itu kurang lebih sekitar 13 tahun yang lalu. Mhm, mhm, mhm. Seiring berjalannya waktu, awalnya sebenarnya cuma buat curhat. Iya. Seiring berjalannya waktu, ternyata saya mendapatkan banyak sekali manfaat menulis. Itu kalau saya rinci ada sekitar 25 manfaat. Mhm. Nah, kalau sampai sekarang saya masih tetap, eee, dengan kegiatan itu karena manfaat-manfaat itu terus mendorong saya, memotivasi saya untuk terus menulis. Waktunya di mana, ya kapan saya sempat saja. Bisa pagi ketika anak-anak sudah pergi sekolah, bisa malam ketika Mmm, anak-anak sudah tidur, iya. bisa ketika misalnya sambil menunggu, cucian di mesin cuci. Yang penting ada support dari suami dan anak-anak juga, Mhm. seperti itu. Dan Seperti itu. tentunya harus diiringi dengan memang kemauan untuk, belajar, untuk banyak Mhm. membaca, seperti Iya. itu. Sudah berapa banyak tulisan yang dihasilkan kalau begitu? Dari 2017 itu? Eee, mulainya 2006. 2006? 2006 sebenarnya mulainya, tapi yang Oke. betul-betul saya belajar banyak hal itu 2011, Mhm. sampai sekarang kurang lebih ada 3.000 tulisan, Kak Eri. 3.000 tulisan. Wow, 3.000. dok, 3.000 tulisan. Itu 3.000. Anda nulis tentang perempuan juga? Sebelumnya mohon maaf sebenarnya bukan buat saya untuk membanggakan diri dengan 3.000 tulisan karena saya tahu nanti saya akan dihisap di akhirat. Oke. Apa yang saya tulis tentunya kalau misalkan itu salah dan menjadi salah buat orang lain, saya akan mendapat akibatnya nanti di neraka seperti itu. Jadi itu, untuk, buat bahan saya untuk semakin berhati-hati menulis. Yang saya tulis itu macam-macam, tentang perempuan ada, tentang anak ada, tentang bagaimana, memaknai peran ibu buat saya, Mhm. tentang bagaimana realitas sehari-hari, kadang-kadang ada sedikit-sedikit menyenggol tentang politik, tentang sosial. Saya menulis apa saja yang non fiksi, Wow. tapi bukan fiksi. Mhm. Saya bukan penulis fiksi. Mhm. Dari menulis di internet, itu saya bisa merambah kemudian di menulis buku, menulis artikel di, koran, kemudian menulis, press release Mmm. juga. Jadi ternyata press release itu bisa menjadi sumber pemasukan juga. Setelah saya ini, saya cari-cari, kan pernah ada yang minta saya untuk bikinkan press release, itu untuk, waktu untuk, mereka mau launching website. Iya. Ternyata itu ada tarifnya juga. Mhm. Jadi saya mencoba merambah berbagai hal, jadi bukan cuma di internet, Mhm. Jadi gitu. artinya itu juga menjadi sumber penghasilan keluarga ya? Alhamdulillah bisa Mhm. Dan bisa. itu hitungannya mungkin dolar ya, bukan rupiah gitu ya? Bisa sekali dolar, bisa dolar, Kak. Alhamdulillah, baik. Tepuk tangan dulu dong. Iya, Ibu-ibu di sini daripada gosip, daripada tulis status di media sosial yang nggak bagus ya, mendingan mengikuti Ibu Mukniar ya, iya. untuk menjadi seorang blogger dan penulis. Nah, saya kembali ke Ibu Ketua Tim Penggerak PKK sendiri nih Bu, untuk membuat ekonomi, keluarga ini kan lebih tangguh lagi karena di after pandemi ini kan banyak sekali Bu, semua bahan-bahan 9 bahan pokok dirasakan oleh ibu-ibu rumah tangga, tapi mereka juga tetap tangguh. Begitu. Apa support PKK yang dilakukan begitu Bu, untuk mereka bisa tetap survive
sama dengan UMKM yang ada di sini. Tepuk tangan dong untuk ibu UMKM di sini yang dihadirkan oleh Dinas P3A gitu. Luar biasa untuk bisa tetap survive Ibu Wali. 4 Pokja. Mm-mm. Hmm. Betul. Mm-mm. Mm. Mm. Iya. Mm. Oh, oke. Heeh. Mm-mm. Peduli gitu. Oke. Heeh. Di Patala saja. Mm-mm. Mm-mm. Yes. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Iya, termasuk juga Bu, saya ingat kemasannya juga ya, yang cukup Ibu perhatikan konsennya untuk diperbaiki ya Bu ya. Yes, nggak menarik gitu ya. Heeh. Iya. Mm-mm. Betul, betul. Yes. Mm-mm. Betul, dengan lorong-lorong wisata kita yang ada di Makassar gitu Bu ya. Mm-mm. Yes. Yes, betul. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Ketua Tim Gerak PKK. Ini nyata nih karena di beberapa hotel memang sudah sangat begitu banyak sekali kerajinan-kerajinan yang dibuat oleh binaan PKK Kota Makassar ya. Ah, saya kembali lagi ke Ibu Niar nih sebagai seorang blogger dan penulis begitu. Anak-anak muda kita sekarang ini anak-anak milenial juga ketertarikan untuk menjadi blogger dan penulis itu penilaian Ibu Niar seperti apa, Bu? Jujur kalau dibanding dengan video, Mm-mm. Reel, apa, TikTok, Yes. Instagram, YouTube,
itu lebih sedikit. Mungkin karena trennya Betul sekarang seperti itu. betul. Lebih mudah viral, Bu, Iya. kalau di TikTok, Bu. Tapi tapi bagi mereka yang suka menulis, suka membaca, itu ada saja yang muda-muda yang kemudian menekuni dunia menulis atau dunia blog yang seperti saya tekuni. Mmm. Tapi makin lama makin sedikit, jujur. Oh, seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, tentunya ini juga bisa jadi satu inspirasi bagi ibu-ibu kita yang ada di sini, ada pengurus PKK, Dharma Wanita Persatuan Kota Makassar. Mmm, bagaimana sih caranya, Bu, untuk bisa mengembangkan minat, menjadi blogger dan penulis itu? Karena kadang-kadang kan kalau menulis salah, Bu Wali, toh gampang ya. Tapi kalau menulis secara ilmiah mungkin agak sedikit luar biasa loh apresiasi untuk semua, pengurus PKK maupun DWP itu semuanya luar biasa karena sudah tidak gagap teknologi. Tepuk pengurus dan DWP Kota Makassar. Gimana tuh Ibu Niar? Mungkin salah satu yang bisa saya spill sedikit adalah dengan kita mengetahui manfaat menulis terlebih Oke. dulu. Mhm. Jadi, saya kemarin sempat merinci ada sekitar 25 manfaat, itu kan sangat banyak gitu. Jadi sebenarnya jangan kita terlalu berpikir menulis, hal-hal yang ilmiah atau mungkin harus membaca buku tebal-tebal. Sebenarnya menulis sekarang itu mudah sekali karena kita bisa menulis di media sosial hal-hal yang bermanfaat. Itu perlu dibiasakan. Manfaatnya kalau, izin saya sebutkan beberapa dari 25 itu, Oke. yang pertama tentu itu bermanfaat bagi orang lain. Itu karena cerita-cerita keseharian kita pun itu sebenarnya bisa bermanfaat bagi orang lain. Misalnya tadi ada sharing tentang fotografi, yang Mhm. paham fotografi bisa share di media sosialnya, atau, tentang ekoenzim, yang paham pembuatan enzim bisa share di media sosialnya. Kemudian manfaat lain itu kalau yang saya kejar sekarang itu untuk bisa bekal buat amal jariah saya. Mhm. Jadi karena saya menulisnya di blog, itu rencananya tulisan saya itu tidak akan terbatas waktu dan ruang gitu. Mhm. Jadi saya bisa menulis selamanya. Mhm. Ini ada di layar juga ditampilkan, Oke. 1 sampai 14 ya. Oke. Kemudian, yang saya alami itu meningkatkan keterampilan komunikasi lisan dan Mmm. tulisan. Boleh dibilang ini semuanya, hampir semua ini saya sudah rasakan manfaatnya. Mhm. Kemudian ada bisa menjadi catatan sejarah, jadi saya menyimpan catatan sejarah tentang anak-anak saya. Kemudian, menginspirasi refleksi diri, jadi bahan renungan. Mhm. Kemudian bisa meningkatkan kemampuan penyampaian informasi, kemudian meningkatkan kepekaan menangkap pesan sekitar, meningkatkan kemampuan belajar, meningkatkan kemampuan menulis. Karena semakin sering kita menulis, Yes. kemampuan itu akan semakin meningkat. Mhm. Itu juga ada salah satu yang saya tuliskan, manfaat itu menjadi contoh baik buat anak gitu. Mhm. Jadi dengan semua manfaat yang kita rasakan dan kemudian itu kita, bisa pancarkan keluar, tentu anak yang akan pertama merasakan Yes. contohnya. Mhm. Anak bisa jadi, mampu apa namanya, berpendapat dengan cara yang baik karena melihat orang tuanya, misalnya melihat ibunya. Mmm. Yang saya taruh paling akhir itu adalah pintu rezeki berupa materi. Mhm. Itu ada kemungkinan, tapi kenapa saya tulis terakhir? Karena Yes. sebenarnya manfaat selain itu yang bisa meningkatkan kualitas diri kita, Yes. yang bisa membangun diri kita supaya lebih berdaya, itu jauh lebih banyak daripada sekedar, rezeki berupa materi. Dan Oke, itu seperti membutuhkan proses yang panjang. Jadi yes. kadang-kadang ada orang bertanya, mungkin pengennya ingin cepat. Padahal yang ini butuh proses, butuh Mhm. ketekunan, konsistensi, produktivitas untuk bisa sampai ke tahap, menghasilkan rezeki. Jadi sebenarnya yang paling penting itu hal-hal yang nomor 1 sampai nomor 24 yang saya tuliskan, karena itu bisa, mengembangkan diri kita sebagai ibu, sebagai perempuan, bisa kita share kepada orang lain juga. Dan bisa Betul. menjadi contoh buat anak juga, Mhm. kurang Oke, lebih itu. luar biasa ya. Nah, beliau juga adalah, ketua Bunda PAUD. Pendidikan anak usia dini Kota Makassar. Nah, Bu, eee eee, kalau tadi dikatakan bahwa boleh juga diberikan edukasi, ada Pak Kadis Pendidikan di sini ya, bagaimana, itu bisa mungkin menjadi satu inspirasi bagi anak-anak kita di SD mungkin, Bu, ya untuk, pendidikan anak usia dini ini untuk bisa juga menjadi seorang penulis atau belajar menulis, Bu. Tapi, Bu, kita pakai mic yang ini, Bu, karena Ras bilang tidak keluar suara tapi yang di Luar biasa sekali Ibu, kita Ibu Ya. Ibu Buniar
punya kemampuan untuk bisa mengekspresikan melalui tulisan pengalaman-pengalamannya, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, bisa dituangkan dalam bentuk tulisan. Kalau menurut saya menulis itu adalah bakat, tapi ada juga yang bisa dipelajari sehingga dia bisa menjadi seorang penulis. Kami juga di keluarga saya, bapak saya itu suka menulis. Kita semua anak-anak sebenarnya punya diary. Saya sampai umur masih kuliah masih sempat punya diary, tiap hari pasti ada yang ditulis. Kegiatan sehari-hari, terus kita ya diary. Dan itu sekarang anak saya yang bungsu punya diary sendiri. Saya bilang, "Boleh Ibu baca apa yang kita tulis?" Tapi dia tidak mau kita baca. Tapi itulah kebiasaan-kebiasaan itu sehingga sebenarnya kemampuan kita itu bisa terasah dan bisa keluar, dan nanti kalau kita baca-baca lucu-lucu juga. Saya juga dulu punya banyak diary. Ada kadang, tapi ada satu biasa, hari ini sempat tulis, besoknya tidak sempat lagi. Tapi saya kira kalau kita biasakan, kemampuan kita itu bisa keluar. Nah, sekarang saya selaku Bunda PAUD bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar mengusulkan kepada pemerintah Kota Makassar dari periode sebelumnya, saya mengusulkan untuk kita perbaiki pendidikan itu dari usia dini. Dari usia dini, dan kita mau memulai karena Makassar membranding dirinya menjadi kota dunia. Jadi saya mengusulkan kepada pemerintah untuk memperbaiki sarana prasarana dan fasilitas untuk anak usia dini, yang kita mulai dari usia dini untuk berstandar pastinya. Saya selalu membahasakan berstandar internasional itu lebih pada semangat. Semoga semuanya bisa semangat, dan fasilitas-fasilitas yang kita siapkan untuk anak-anak kita, insya Allah bisa dinikmati oleh anak-anak kita untuk kita mulai dari usia dini, lanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Sekarang pemerintah Kota Makassar merencanakan 15 sekolah PAUD yang berstandar, yang didesain dari arsitek-arsitek dari Kota Makassar. Alhamdulillah dari 15, satu di setiap kecamatan. Karena kita punya 15 kecamatan, tapi alhamdulillah baru 2 yang selesai. Untuk tahun ini, insya Allah doakan itu bisa menjadi 7. Ada 5 lagi yang dibangun Kecamatan Makassar, Kecamatan Rapocini, 5-nya juga di 5 kecamatan. Kita berharap semua yang kita desain untuk pendidikan anak usia dini itu bisa menjadi legacy untuk anak-anak kita, sehingga insya Allah anak-anak kita menikmati jenjang-jenjang pendidikannya dari usia dini, tentunya menjadi anak harapan bangsa, menjadi warisan kita sebagai orang tua, anak soleh-soleha tentunya, dan bisa menjadi anak yang sangat luar biasa di kemudian harinya. Itulah saya dengan Pak Kepala Dinas pernah membawa 30 kepala sekolah kita bawa untuk studi tiru ke Jepang dengan ke Singapura. Banyak hal yang kita lihat dan banyak yang sebenarnya bisa kita tiru. Kita tidak kalah dengan luar negeri, tetapi kita butuh disiplin dan konsisten yang dari semua kita, orang tua yang ada di Kota Makassar ini, sehingga itu bisa kita terapkan disiplin yang kita lihat di negara lain. Dan apa sih sampai mereka bisa menjadi anak-anak yang luar biasa? Sama saja, sama-sama makan nasi. Kita juga makan nasi, dia juga makan nasi. Dan saya bilang sama kepala dinas, Makassar tidak boleh dikalah. Sekarang kita yang studi tiru ke negaranya, nanti mereka yang datang. Tapi dalam waktu dekat kita ada tamu dari luar negeri, dari Singapura. Saya protes sama Bapak, aduh, di mana kita mau bawa ini, kita putar tamu, bagaimana sekolahnya kita? Kita datang di sana, kita lihat prasarana fasilitasnya bagus sekali. Terus dia mau datang, di sekolah mana ini kita mau bawa? Kita susah pilihnya. Tapi tidak usah putus asa. Sekarang kita berbenah dengan cepat. Kita berlari, tentunya kita maraton. Doakan itu bisa terwujud dengan baik, dan tentunya kita tidak malu-maluin.
Eee, kalau dari saya, Kak Erik, tergantung, minatnya ke mana. Kalau misalnya mau aktif di media sosial saja juga boleh, yang penting kita bisa memberikan kebaikan kepada sekitar. Untuk media sosial pun sekarang kan, adalah banyak cara untuk menghasilkan uang, kalau memang prosesnya sudah, mencukupi untuk ke sana gitu. Kalau misalkan mau menjadi blogger juga bisa, karena sebenarnya catatan itu tidak harus selalu kita publish, kita bisa simpan sendiri jadi diary sendiri juga. Jadi itu sebenarnya menarik karena kita bisa masukkan gambar, foto, kemudian kita bisa baca-baca kapan-kapan seperti itu. Jadi, itu kan juga sebenarnya bisa untuk kesehatan mental karena ada jurnal tahun 2018 itu, yang menyebutkan bahwa, menulis dengan cara-cara tertentu yang disebut dengan journaling itu bisa untuk meningkatkan kesehatan mental. Jadi sebenarnya dengan menulis itu banyak sekali manfaat diperoleh sekaligus untuk diri kita dan untuk orang lain. Jadi kalau ada hal-hal baik itu jangan ditahan sendiri, usahakan untuk kita share ke media sosial juga yang bisa menjadi manfaat bagi orang lain gitu. Dan kalau bisa cari komunitas yang bisa membantu kita untuk mengembangkan diri karena semua ada komunitasnya. Ada. Bisa juga DM Instagram saya di @mukniar nama saya. Iya, Mukniar. @mukniar. Bisa DM. Ya, saya senang sekali berada di antara ibu-ibu hebat di sini, ibu-ibu yang saya lihat punya peran masing-masing di, apa namanya, di bidang masing-masing. Ibu-ibu punya peran masing-masing untuk mengembangkan sekelilingnya, kemudian tuh terutama juga mengembangkan diri dan, putra-putrinya. Selamat Hari Kartini buat ibu-ibu, semoga tidak lelah untuk terus berproses untuk tetap, mengembangkan diri dan berkarya sehingga menjadi, ibu-ibu yang terbaik bagi Makassar. Baik untuk semua dan ini demi rakyat. Mohon mengambil tempat juga, kami undang kepada Bapak Asisten 1 Pemkot Makassar, juga kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, dan Ibu Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk bisa bersama-sama untuk berfoto bersama. Iya, biar imbang Bapak silakan. Baik, alhamdulillah. Foto bersama, oke. Ibu Sekdis boleh bergabung juga? Oke, baik. Iya, baik. Terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi. Kami persilakan Ibu kembali ke tempat. Kadis luar biasa. Mantap mentong Pak Kadis Pendidikan kita. Ini demi rakyat. Tinggal di tempat dulu. Iya.
Baik, Ibu Ketua Tim Gerak PKK, mohon tinggal di tempat Bu. Ada penyerahan piagam. Ibu Niar dan Dokter Iriani, kami persilakan kembali ke tempat, Ibu. Iya, terima kasih. Luar biasa hari ini. Oke, mana piagamnya? Akan diberikan piagam penghargaan ya. Iya. Ya. Ya, gue persoalan. Gimana persoalan tuh? Baik, Ibu Ketua Tim Gerak PKK yang akan menuju ke tempat. Luar biasa, ini adalah ini Kartini Kota Spesial yang mendapatkan penghargaan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Momentum Hari Kartini ini. Ya. Diberikan kepada perempuan pemerhati disabilitas. Ada Ibu Maria UN, Maria On. Yang kedua, kekalinan anak. Ibu Rahmawati Kesos dan pemerhati perempuan dan anak. Ibu Dr. Insinyur Kadirman Mahmud MPD. Baik, kita saksikan bersama untuk penyerahan ini luar biasa tokoh-tokoh perempuan yang sangat berdedikasi untuk Kota Makassar dengan kebutuhan yang meriah. Untuk tokoh-tokoh perempuan yang mendapatkan piagam penghargaan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, sekaligus mohon kepada Ibu Ketua Tim Gerak PKK Kota Makassar untuk berfoto bersama para tokoh perempuan. Baik, terima kasih dapat penghargaan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Selanjutnya, foto bersama Ibu, mohon dengan hormat kita saksikan bersama. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi. Demikianlah acara kita hari ini, Kartini Inspires 2024. Oke, kita foto bersama. Boleh kita berdiri di tempat masing-masing untuk foto bersama. Oke. Baik, silakan fotografer. Ini semuanya fotografernya berkebaya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oke, baik, silakan bisa berfoto bersama. Iya. Sama-sama kita berdiri di tempat. Silakan Ibu Novi berdiri di sana. Oke. Oke. Baik. 3, 2, 1. Oke. Oke, perempuan tangguh ya semuanya, tangannya dikepalkan. Perempuan tangguh. Kartini Inspires 2024. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih Bu Niar. Sangat luar biasa obrolannya. Nanti kita lanjutkan di Radio Venus ya. Oke. Jadi terima kasih Ibu Ketua Tim Gerak PKK, Bapak Asisten. Saya persilakan Ibu Wali yang akan melaksanakan sholat asar di ruang Kepala Dinas Pendidikan. Tapi Bu. Iya. Iya. Silakan Ibu Muja mendampingi Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Kami tutup hari ini. Terima kasih Bu Aceh yang cantik banget. Luar biasa ini. Saya atas keadaan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ras FM. Terima kasih Ras FM. Jalan. Ya, mau salat tuh, mau